Pemirsa, kita beralih ke spotlight kedua pada hari ini terkait dengan fenomena pergerakan tanah dan perluasan lubang raksasa di kawasan Pondok Bali, Kabupaten Aceh yang tengah dilaporkan kian memprihatinkan. Pasca aktivitas gempa bumi yang berkekuatan 4,2 magnitudo yang melanda wilayah Bener Meriah pada beberapa waktu lalu, rongga runtuhan tersebut terus bergerak mengikis lahan pertanian warga. Dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini lubang raksasa tersebut, berikut liputan jurnalis Metro TV Muhammad Zakaria untuk Anda. Ya, pemirsa Metro TV, saat ini saya kembali berada di kawasan lubang raksasa yang 6 bulan terakhir memang sangat fenomenal di sini, di mana longsoran aktif yang terus meluas dan hingga saat ini memang beberapa perkebunan warga sudah tidak dapat digunakan kembali. Bahkan longsoran aktif ini kembali terjadi kemarin saat gempa bumi melanda kawasan Bener Meriah. Nah, pemirsa, memang lokasi lubang raksasa ini sendiri menghubungkan antara Kecamatan Wih Besam, Kabupaten Bener Meriah dan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di mana kawasan ini memang kawasan perkebunan warga, baik itu untuk tanaman cabai, kentang, tomat, dan hortikultura lainnya memang dikenal di kawasan yang berada di lubang raksasa ini. Dan lubang raksasa ini sendiri memang sempat menarik perhatian baik itu masyarakat bahkan pemerintah pusat, di mana Menteri Hanggodo atau Kementerian Pekerjaan Umum sendiri sudah 2 kali mengunjungi tempat ini dan juga sempat dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk meninjau langsung kawasan lubang raksasa yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol ini. Akibat dari lubang raksasa ini sendiri mengakibatkan pihak PLN juga harus memindahkan 2 tower SUTT-nya yang berada di kawasan lubang raksasa ini karena terancam ambruk pada saat itu. Karena terus meluasnya lubang raksasa ini mengakibatkan sejumlah petani yang berada di kawasan ini sudah meninggalkan perkebunannya karena sangat berbahaya apabila longsoran aktif ini terus bergerak setiap saat dan tidak dapat diprediksi. Nah, sejauh ini untuk akses masyarakat sendiri, pihak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memindahkan jalan akses masyarakat yang harus melewati dari Blang Paku, lewat Segene Balik, dan kembali ke Pondok Bali untuk dapat akses dari Kecamatan Wih Besam menuju ke Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menghentikan luasan longsoran aktif ini, pihak Kementerian PU sudah melakukan berbagai aktivitas, baik itu melakukan pengeboran untuk penghentian air di seputaran lokasi ini dan membuat aliran air baru agar tidak kembali terus meluas di kawasan ini. Nah, longsoran yang terjadi sejak 6 bulan terakhir di seputaran lubang raksasa ini mencapai 5 hingga 7 hektar, di mana memang jalan dan perkebunan warga yang berada di seputaran ini termasuk 2 ruko milik masyarakat ikut terimbas dari longsoran aktif yang terjadi di lubang raksasa tersebut. Dan warga yang berada di seputaran lubang raksasa yang saat ini masih belum terimbas dari longsoran aktif ini berharap pemerintah akan melakukan proses penanganan di lubang raksasa ini sendiri sehingga tidak meluas ke perkebunan warga lainnya yang berada di seputaran lubang raksasa ini yang mencapai ratusan hektar, mulai dari petani kopi, petani cabai, petani kentang, dan petani palawija lainnya. Pak Kasdianto, sejauh ini bagaimana Pak pergerakan tanah di lubang raksasa ini? Ya, selama ini Pak kan kemarin tuh udah ditanganin, tapi setelah itu Pak dibiarin aja. Ini kebun kita pun udah kemarin kan udah ada gempa, udah berapa meter Pak kena ini kan lahan kita. Jadi kayak mana solusinya Bapak? Harapan kita seperti apa Pak petani di sini? Harapan kami cepat dinanggulangin. Ini terutama Pak air pare itu tuh kayak mana caranya bisa semua mengalir yang belah sana Pak kan? Itu udah di kebun orang masuknya Pak airnya Pak kan. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Muhammad Zakaria, Metro TV.
Pemirsa, awalnya fenomena tersebut dikira sebagai sinkhole, namun para pakar geologi dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan Universitas Gadjah Mada memastikan kalau lubang raksasa tersebut bukanlah sinkhole murni, melainkan sebuah ngarai yang terbentuk akibat erosi air bawah tanah atau piping erosion. Yang mana proses ini didorong oleh beberapa faktor pemicu. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, tingkat kemiringan lereng dan struktur tanah, adanya erosi sungai dan aliran air di bawah permukaan tanah, serta faktor lingkungan seperti aktivitas perkebunan warga dan juga getaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.